Ya kita bangga banget ya dengan progres timnas Indonesia, apalagi kiprahnya sekarang di Piala Asia U23 kemarin. Memang kita dikecewakan dengan hasil pertandingan lawan Qatar, namun kita juga disuguhkan dengan kepuasan, yaitu ketika timnas bisa menang melawan tim sebesar Australia. Ini mimpi dan sejarah gitu loh. Tapi banyak juga orang atau pihak-pihak yang mengundestimate bahwa ya baik lagi bawa-bawa masalah naturalisasi, bawa-bawa masalah diaspora. Ini gimana ya? Ini tuh yang usang tuh yang komentar gitu kan. Gue jadi ikut greget gitu loh. Gitu kan. Yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Ya kemarin ada salah satu pihak lah atau bisa dikatakan sebagai wartawan senior juga gitu kan, gua nggak perlu sebut lah namanya, mungkin kalian juga udah pada tahu. Banyak ya kalau timnas Indonesia itu ngerekrut naturalisasi grade A, tapi kok mainnya di Championship Liga Inggris, di Liga 2, liga-liga luar gitu kan, liga ya divisi dan lain segala macem gitu loh. Ya sebenarnya gue pengen gimana ya, gue agak kesel juga dengan komentar-komentar yang seperti ini gitu loh. Jadi kalau misalnya bukan di Championship, kita harus naturalisasi di liga apa gitu loh. Karena menurut gue Championshipnya Liga Premier League dengan Liga satunya Indonesia itu kualitasnya jauh banget bro, gitu loh. Jadi kalau kita pasang apa ya, kalau kita pasang tolak ukur pemain timnas Indonesia itu harus main dari Liga 1 gitu ya. Ya jadi pertanyaan gue adalah standar liga kita itu seperti apa gitu loh. Karena sampai detik ini gue masih melihat memang secara tidak langsung memang sekarang PT LIB dan juga PSSI sedang bahu membahu ya untuk membangun liga yang bisa dikatakan lebih kompetitif ya, lebih terstruktur gitu kan, dan juga otomatis ya harus menyuguhkan sebuah entertaining gitu. Nah, main ini udah progres yang bagus gitu. Tapi kalau secara pattern gitu loh, ini liga kita tuh mau dibawa kemana gitu loh. Ini yang masih pertanyaan bagi gua gitu loh. Nah, kalau memang harus disamakan dengan pemain-pemain Liga 1 dibanding dengan pemain-pemain yang sudah main di luar, ya jelas dari kualitas jauh. Karena mereka tuh jelas, mereka tuh punya pattern, mereka punya visi bermain. Sedangkan Liga 1 itu passing aja baru bisa gitu loh, ya kan? Jadi tidak tidak apple to apple untuk membandingkan gitu loh. Kalau dibilang grade A, ya itu hanya sekedar bahasa aja supaya memang kita harus percaya bahwa pemain-pemain keturunan kita itu memang punya kualitas di sana gitu loh. Dan notabene yang diambil itu adalah pemain-pemain muda gitu loh. Karena kita juga tahu lah, kita nggak usah membohongi diri sendiri. Banyak kok pemain-pemain lokal yang abroad atau overseas ke luar negeri itu juga banyak yang susah untuk bersaing dengan pemain-pemain luar gitu kan, sehingga ya harus main dulu di K2 lah, main dulu di J2 lah sebelum nantinya di J League lah gitu kan. Jadi memang susah gitu kalau misalnya standar kita itu harus pemain seperti Cristiano Ronaldo gitu loh, susah lah. Itu bukan standar kita gitu loh, karena standar kita belum sampai sana. Jadi yang perlu diingat adalah fondasinya dulu gitu loh. Makanya gue sangat setuju ketika waktu itu PSSI mencanangkan untuk menaturalisasikan pemain-pemain diaspora yang notabene adalah pemain-pemain yang masih muda, at least punya daya fisik yang lebih bagus, jauh lebih bernilai gitu kan. Dan mereka juga di saat dia punya usia muda gitu ya, mereka juga punya pengalaman gitu loh, karena mereka bermain di liga luar gitu loh. Jadi kadang-kadang ya suka aneh sama orang-orang yang sering mengomentari hal-hal yang menurut gue tuh nggak terlalu penting gitu loh. Mau itu bicara grade A, grade B, grade C, ya buktinya sekarang progres timnas Indonesia sudah luar biasa. Kita aja ngalahin Australia itu tuh udah kayak mimpi, tau nggak ya, kayak mimpi. Kapan terakhir Indonesia bisa menang lawan Australia itu kapan gitu, coba kasih tahu sama gua kapan. Gua masih apa ya,
masih kayak tidur tidur sambil bermimpi gitu loh. Sejak kapan Indonesia bisa ngalahin Australia gitu loh. Iya kan, tapi kemarin lawan Qatar, iyalah. Semua semua pemain, semua penonton juga nggak buta kok bahwa memang wasitnya aja yang bermasalah. Tapi secara overall, pemain-pemain kita udah bagus. Mau itu pemain naturalisasinya, mau itu pemain lokalnya. Dan terbukti kan pemain-pemain lokal kita juga bisa ikut berkontribusi dan nggak kualitasnya dengan pemain-pemain diasporanya juga gitu loh. Berarti apa? Adanya pemain diaspora ini adalah membentuk sebuah mentalitas kepada pemain lokal untuk jauh ingin lebih bersaing gitu loh. Jadi nggak ada yang nyaman. Wah, gua dipanggil jadi timnas nih. Label gua timnas nih gitu. Ya kan? Ya cuma petentang-petentengnya aja gitu. Mainnya mah ya cupu juga gitu loh. Ya jangan sampai seperti itu gitu loh. Karena balik lagi ini masalah soal mentalitasnya aja. Jadi ya kita patut bangga lah dengan progres timnas sekarang. Jadi gak usah ada lagi masalah naturalisasi lah, masalah grade A, grade B lah gitu loh. Siapapun yang membela timnas Indonesia itu adalah orang Indonesia gitu loh ya. Jadi camkan itu gitu loh. Jadi kalian juga nih sebagai netizen juga harus melihat dan menilai. Kalau misalnya ada pandit gini yang ngomongin masalah timnas begini begitu, ya ditelaah dulu gitu loh. Jangan main makan aja. Dan gua aneh juga nih kadang-kadang selalu dibandingkan dengan timnas pas zaman Bambang Pamungkas lah apa segala macam. Beda bos, beda. Sepak bola itu sudah makin modern. Ya, sudah banyak teori, sudah banyak strategi yang diimplementasikan di sepak bola ya, udah banyak saintis baru, jadi udah apa ya, udah beda lah, bukan zamannya Bambang Pamungkas dan kawan-kawan lagi nih, udah nggak bisa dibandingkan gitu loh. Siapa yang teknologinya paling maju, siapa yang berani untuk melakukan sebuah perubahan, siapa yang bisa berhasil untuk melakukan disrupsi terhadap sepak bola Indonesia, itu layak untuk maju. Itu sekarang yang kita cari. Dan salah satunya adalah Sintayong. Makanya kan kita semua kaget kemarin ngomong, wah Sintayong pasang targetnya 4 besar. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Tapi kalau kata Sintayong bisa, ya kita kenapa nggak optimis juga? Kita juga harus optimis dong. Orang kemarin lawan Australia aja kita bisa menang. Jadi jangan sampai kita itu nggak terbiasa untuk dibawa maju gitu loh. Karena mindset kita itu selalu mengecil ketika melihat lawan jauh lebih besar, lawan jauh lebih tinggi, jauh lebih jago gitu loh. Udah minder duluan gitu loh. Oke, ya jadi itu aja mungkin dari gua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Klik like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan gue lebih semangat lagi untuk bisa bikin video buat kalian tentang timnas Indonesia dan sepak bola lainnya gitu loh. Dan mungkin next time gue akan ngebahas kayaknya lebih ke Liga 1 kali ya, lebih asik, dan juga liga-liga lainnya. Karena kalau menurut gue timnas ya kita tinggal ya bicarakan masalah proses-prosesnya aja gitu loh. Oke, see you next time.